Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah sekaligus doa penutup kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bulu Lawang Malang. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Romo Kiai Haji Muhammad Hatta Qudir, sekeluarga yang kita hormati, beliau pengasuh Pondok Haki Romo Kiai Ainul Yakin yang kita hormati, Habib Anis Al-Habsyi dari Probolinggo yang saya hormati, segenap pimpinan yayasan dan pengurus, ada Cak Kis sahabat saya yang saya hormati, bapak-bapak pejabat Muspika Kecamatan Jogoroto yang kami hormati, Bapak Ibu Ojo Warno yang saya hormati, Bapak Ibu para wali santri yang kami hormati, segenap wisudawan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini bersama kita dapat mengikuti wisuda tahfidz ke-7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam. Saya sangat senang dan bergembira bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini. Dan tadi kita sudah mendapatkan resep dari beliau Kiai Ainul Yakin, rahasianya hafal Quran dengan baik. Saya sejak lama mendengar pesantren ini, dan apalagi pesantren Haki yang sebagai perintis model pesantren tahfidz cepat. Ini sungguh-sungguh membanggakan dan saya merasa sangat senang dengan tumbuhnya pesantren seperti ini. Dan saya sendiri di Malang ingin niru, ingin tabarukan bagaimana metode ini bisa dikembangkan juga di Malang. Saya mendengar pesantren Haki sudah menjadi rujukan pesantren tahfidz secara nasional. Dan alhamdulillah pesantren Darussalam ini juga mewarisi dan mengikuti pesantren Haki juga bagus. Dan kami sudah mengirimkan santri ke sini, sudah hafal Quran, sekarang mengajar di pesantren kami di Bulu Lawang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada kiai, para pengasuh di sini, dan mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati, khususnya tadi adik kita kecil umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasa membanggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai wali santri yang mengirim anaknya ke pesantren Al-Quran seperti Darussalam ini, kita harus bangga, kita harus senang. Saya sendiri Al-Fakir mengirim semua anak saya pergi ke pesantren. Alhamdulillah putra saya pertama juga hafidz Al-Quran, sekarang di Kairo. Yang kedua juga hafidz Al-Quran, sudah menyelesaikan pendidikannya di Kairo. Yang ketiga juga menghafalkan Al-Quran di Lirboyo. Dan saya kepingin anak-anak saya juga hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Apabila kita punya anak hafal Al-Quran, apabila kita punya anak yang rajin baca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka Allah sudah menjanjikan pada kita selaku orang tua, Allah akan berikan mahkota yang indah, yang bersinar lebih terang dari matahari, untuk orang tua yang mengirimkan anaknya belajar Al-Quran. Sampai besok nanti kita bapak-bapak ibu-ibu akan kaget. Kenapa saya dimuliakan? Saya dulu petani, saya dulu pedagang, atau saya becak. Kok seperti ini, seperti raja kelak di akhirat itu. Allah akan katakan, karena kamu dulu menyuruh anakmu menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang anak-anaknya hari ini sudah diwisuda.
Dan kita dorong anak-anak kita untuk semuanya menjadi hafidh Al-Quran. Jangan khawatir, kita mesti yakin betul. Saya sangat terinspirasi Kiai Ainul Yakin, luar biasa, pesantrennya gratis. Ini hebat sekali. Ini nyata karomahnya Quran ini, nyata betul. Bagaimana Allah pasti mencukupinya. Jangan khawatir. Anak kita menjadi hafidh Al-Quran, jangan khawatir soal makan. Jangan takut. Kita mesti yakin ini. Sekarang ini keyakinan kita semakin digerogoti karena setiap hari kita lihat handphone, lihat TV, lihat iklan, kehidupan semakin materialis. Tapi alhamdulillah, anak-anak kita masih mau hafalan Al-Quran. Ini membanggakan. Dan anak-anakku sekalian, para hafidh, wisudawan, wisudawati, kalian harus bangga dengan hafalan Al-Quran kalian. Jangan minder. Sekarang apalagi hari ini banyak sekali keistimewaan untuk hafidh Al-Quran. Saya kebetulan anggota di LPPD, Lembaga Pengembangan Pesantren dan Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Kita setiap tahun memberikan beasiswa untuk kuliah S1, S2 dan S3 termasuk ke Mesir. Salah satunya itu adalah dengan hafalan Al-Quran. Untuk S1 cukup 10 juz, kita berikan beasiswa kuliah sampai selesai. Tapi saya berharap kamu selesaikan dulu. Jangan 10 juz terus ditinggal pergi. Selesaikan. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kita. Allah akan mencukupi. Ya. Banggalah kalian menjadi hafidh Al-Quran. Saya sendiri mengirim anak saya pergi ke pesantren tahfidz, pesantren Lirboyo, menghafalkan Quran. Ada teman saya dari Mesir bertanya, kenapa kamu tidak kirim anakmu jadi dokter, sekolah kedokteran? Saya bilang, sudah banyak anak kiai yang jadi dokter, tapi tidak ada anak dokter yang kepingin jadi kiai. Terus siapa nanti yang akan jadi kiai? Saya bangga dengan pendidikan pesantren. Saya dibesarkan di pesantren, saya sekolah di Lirboyo, sempat 2 tahun berkhidmah mengajar di Lirboyo, dan saya merasa barokahnya luar biasa hari ini. Makanya saya merasa bangga dengan pendidikan pesantren. Saya alhamdulillah sudah pernah ikut pendidikan di Inggris. Tahun 2002 saya ikut pendidikan di Inggris dengan Gus Irfan Tewireng. Saya pernah ikut program di Amerika, IVLP. Saya sudah pergi ke 28 negara di dunia ini. Dan besok saya akan pergi ke Mesir untuk mewakili MUI dalam Kongres Fatwa Internasional di Mesir selama 5 hari. Dan selanjutnya saya akan pergi ke Doha untuk mengadakan pertemuan dengan Taliban yang difasilitasi pemerintah Qatar. Ini barokah pesantren. Saya merasa yakin berkah pesantren. Makanya saya kirim anak saya ke pesantren. Dan saya katakan kepada teman-teman saya yang anaknya tidak mondok, saya bilang, apakah kamu sudah kecewa jadi kiai? Kok anaknya tidak dikirim pesantren? Ini pesantren ini adalah masa depan bangsa ini. Pesantren inilah harapan kita untuk generasi masa depan. Kalau pesantren ini tidak ada, kita tidak tahu bagaimana nasib Islam. Saya sudah pernah pergi ke Cina. Beberapa hari saya 2 kali pergi ke Cina. Kenapa di Cina Islam menjadi tidak maju? Padahal Islam lebih dulu masuk ke Cina sebelum ke Indonesia. Tahun 2002 saya sudah pergi ke Cina keliling, mulai dari Shanghai, Beijing, Xinjiang, sampai ke Urumqi, ke Xinjiang, provinsi Cina Utara. Islam sudah hampir habis. Di provinsi Xinjiang itu mayoritas muslim, 70% muslim. Tetapi masjid tidak ada anak muda datang ke masjid. Hanya orang-orang tua bongkok-bongkok, jenggot-jenggotan yang pergi masjid. Anak muda tidak ada di masjid. Ini mengerikan sekali. Saya masuk ke Xinjiang malam hari, saya tanya pada guide saya jam berapa sholat subuh. Dia tidak tahu. Dia bertanya apa sholat subuh. Padahal dia muslim, saya tanya, kamu muslim? Muslim, namamu siapa? Kamil. Saya tanya sholat subuh jam berapa? Dia tidak tahu. Kenapa? Karena pesantren tidak ada, madrasah tidak ada. Jadi komunis membunuh Islam dengan membunuh pendidikan agama. Sehingga hari ini masjid-masjid sudah kosong. Tahun 2018 saya kembali ke Cina, saya sudah melihat masjid masih dibangun, masjid masih ada, masih bagus. Tapi tidak ada yang sholat, sedikit sekali. Karena madrasahnya tidak ada, pendidikan agamanya tidak ada.
Makanya berbanggalah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita masih kerasan di pesantren, anak-anak kita masih hafal Al-Quran. Ini nikmat luar biasa. Inilah kebanggaan kita sebagai orang tua, bahwa motivasi kita punya anak salah satunya adalah mengharap waladin salihin yad'ulah. Inilah anak-anak yang akan mendoakan kita. Cepat atau lambat kita pasti pergi. Dan siapa yang akan mendoakan kita kalau bukan anak kita? Inilah anak-anak yang kita banggakan. Inilah yang harus kita senang dan kita bersyukur ketika anak kita masih mau belajar Al-Quran, masih mau ngaji. Jangan ribut, jangan khawatir. Kesempatan kehidupan ini masih sangat luas. Anak-anak kita setelah hafid Al-Quran masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, dan masih bisa banyak lapangan yang masih sangat terbuka. Dan kita tidak pernah ragu bahwa rezeki itu ditentukan oleh Gusti Allah. Ijazah tidak menjamin rezeki kita. Sekolah tidak menjamin rezeki kita. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjamin dan mengukur rezeki kita. Jangan pernah ragu-ragu. Kata ayah saya dulu, sing nyuwek cangkem ngekei mangan. Yang kasih mulut pasti ngasih makan. Ada jalannya. Anak-anak kita setelah hafid Al-Quran bisa daftar polisi. Wah, ini Pak Polisi. Pak Kapolda bilang sama saya, Gus, kalau ada anak hafal Al-Quran, kita ingin mereka akan rekrut kita jadi polisi, bisa. Tentara, kapan hari saya makan malam dengan Kasat Jenderal Dudung, dia bilang dia mau terima anak-anak pesantren untuk menjadi tentara. Apalagi anak-anak hafal Al-Quran, banyak peluangnya, jangan khawatir. Dan rezeki Allah itu sangat luas. Jangan takut kalau anak-anak sekalian, adik-adik sekalian tidak kuliah. Jangan khawatir. Kuliah juga enggak menjamin rezeki. Rezeki yang jamin Gusti Allah. Dulu saya mondok Lirboyo tidak kuliah, Pak. Saya tamat Lirboyo tahun 92 mau kuliah. Sudah ayah saya setuju, sudah mau dibelikan sepeda motor, mau kuliah di Jombang. Saya pamit sama Ki Anwar Mansur. Hari ini masih ada Ki Anwar. Apa kata Ki Anwar? Kon wis duwe kursi golek dingklik. Gak usah ngaji wae. Saya tidak boleh kuliah saat itu. Saya khidmah di Lirboyo mengajar 2 tahun. Pulang saya belum kuliah. Sampai saya punya anak. Baru setelah punya anak 2 saya baru kuliah. Karena saya mengelola kampus dan sekolahan. Saya harus kuliah. Dan alhamdulillah berkahnya saya dulu di pondok tidak kuliah. Setelah saya kuliah malah gampang. Sebab dosennya teman saya semua. Jadi yang nguji pun sampai sungkan. Jadi waktu saya kuliah itu S2 dosennya Profesor Said Akil. Dia diketawain saya, ngapain Gus kuliah? Nyolo ijazah itu mari. Sehingga kuliahnya malah tambah gampang. Sampai lulus S3 tidak ada biaya, gratis. Saya menselesaikan doktor saya. Dan saya sempat mengikuti pendidikan di luar negeri. Di Inggris, saya ikut program di Amerika. Alhamdulillah berkah pesantren. Saya masih yakin berkah. Berkah itu ada. Apalagi tadi Kiai Ainul Yakin mengajari kita riyadhah Al-Quran, riyadhah tahajud. Itu pasti saya yakin. Tahajud itu luar biasa. Ya buktinya ya Kiai Yakin inilah. Kiai Yakin ini kelihatan lah, kalau ahli tahajud sudah kelihatan lah. kurang istri paling. Kalau gizinya cukup. Insya Allah berkah Al-Quran. Saya tadi datang ke sini tuh heran. Saya ke sini, saya belum pernah pergi ke sini. Saya pakai Google Map. Takut saya kesasar. Kok tambah ngidul nang di. Sampai di sini saya bilang kepada istri saya, kilomik barokah Al-Quran. Bahwa ini pondok nyelempit seperti ini. Orang dari Riau datang, orang dari mana tadi? Jayapura datang. Ini terbukti, ini karamanya Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran tidak mungkin mereka pergi ke sini. Betul nggak? Kalau SMP di mana banyak SMP, ngapain jauh-jauh ke sini? Al-Quran yang mengantar kita bertemu di sini. Makanya sekali lagi saya pada anak-anak sekalian, banggalah kalian sebagai hafid Al-Quran. Dan Allah menjamin akan meningkatkan derajat kalian semua. Insya Allah, yakinlah.
Jadi Al-Quran itu Allah akan muliakan derajat orang dengan Al-Quran. Dan kalian ini cukuplah, banggalah kalian sebagai orang yang diakui terbaik oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang memberi pengakuan Kanjeng Nabi. Jangan khawatir, kita gak perlu pengakuan menteri ini itu manusia. Nabi yang kasih pengakuan kita ini. Bukan bupati, bukan camat, Nabi. Kamu itu orang terbaik. Versi siapa? Versi Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kenapa kamu tidak bangga? Harus kita bangga. Bangga kalian hafal Al-Quran. Jaga Al-Quran seumur hidup. Tadi Kiai Yakin sudah kasih resep, satu hari harus nyemak, harus deres berapa? 5 juz. Itu saya yakin kalau setiap hari 5 juz pasti tidak akan lupa itu. 5 juz satu hari. Baca tok itu hafal. Ya betul, saya percaya itu resep Kiai Yakin itu pasti benar. Kalau setiap hari orang baca 5 juz, ya insya Allah ya cepat atau lambat hafal. Apalagi kalian sudah hafal. Jadi yang lebih penting ini jaganya ya. Jangan sampai kemudian Quran ini tersia-siakan ya. Apapun kesibukannya, profesinya, harus kita jaga Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita ada handphone yang bisa kita setel aplikasi Al-Quran. Kita setiap hari kamu mau nyetel 1 juz, 3 juz, 5 juz, bisa disetel, ada aplikasinya di Al-Quran. Sehingga satu hari ini kita setel 1 sampai 5, besok 6, 10, itu ada aplikasinya di handphone sekarang. Jadi hari ini sudah teknologi sedemikian memudahkan. Dan maka saya berharap adik-adik sekalian setelah hafal Al-Quran, tingkatkan pemahaman pada Al-Quran. Kita tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan ada berkahnya kalau kita memahami Al-Quran. Bukan Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Harus ada tadabburnya. Bukan hanya untuk dibaca tapi harus difahami. Makanya disebut afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur? Jadi di samping anak-anak harus hafal Al-Quran, saya berharap kemudian meningkat menjadi faham Al-Quran, bisa menerangkan Al-Quran. Hari ini kita mengenal Gus Baha umpamanya. Itu kita bangga dari lulusan pesantren murni menjadi kiai hafal Quran dan dia menerangkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah. Ada Prof. Quraish Shihab memang lulusan Mesir, tapi ada Gus Baha yang lulusan pesantren juga tidak kalah hebat. Makanya saya berharap setelah lulus dari pesantren tahfidz Al-Quran ini bisa dilanjutkan pada sekolah tinggi atau kuliah atau pesantren yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Di Bululawang kami membuka satu ma'had ali jurusan Ulumul Quran, kuliah khusus tentang ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu dari balaghah, dari sastranya, dari ahkamnya. Dan itu kami berikan juga, saya ingin niru Gus Yakin, gratis. Jadi barangkali ada yang kepingin kuliah ilmu Al-Quran, kami siap menampung di Bululawang sebagai kelanjutannya. Dan insya Allah saya gratiskan juga, tidak ada masalah. Supaya apa? Supaya kita hafal Al-Quran dan faham Al-Quran. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah dapat pahala, tapi Quran itu tujuannya untuk difaham. Saya ingat Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan bahwa banyak orang ini sibuk membaiki bacaan Al-Quran tapi tidak sibuk memahami Al-Quran. Imam Ghazali mengibaratkan ini seperti seorang yang mendapat surat dari raja, Pak. Umpamanya begini, ada surat dari Presiden Jokowi kepada Pak tentara, siapa namanya? Pak Muhammad Sofi. Begitu surat dari Pak Jokowi datang ke Pak Sofi, Pak Sofi ini baca surat ini harus paham apa perintahnya. Bukan untuk dibaca 500 kali kepada Yitiha Muhammad Sofi di tempat, tidak begitu kan. Tujuannya Pak surat ini supaya difahami artinya, isinya apa? Pak Sofi, kamu besok jam 8 datang ke Kodam, kamu akan dapat hadiah, pakai seragam, pakai sepatu, kira isinya begitu. Kalau Pak Sofi paham isi surat ini,
besok dia datang ke Kodam dapat sepatu, dapat hadiah, atau di situ tulisan dapat mobil Avanza. Terus di belakangnya ada NB-nya. NB kalau nggak datang dipentung 100 kali gitu. Lah kok seandainya Pak Sofi ini nggak paham, dibaca tok kepada Pak Sofi, NB gak diwoco. Terus besok nggak berangkat, dipentung apa betul? Loh mesti tulis yuk dipentung nggak datang. Harusnya kalau datang dapat Avanza. Kalau paham. Jadi Al-Quran itu seperti surat pada kita hidup ini. Allah mengatakan apa? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini wajib, ini jangan. Kalau Anda baca Quran tidak paham, kata Imam Ghazali ini, seperti orang dikirimi surat oleh raja, bahwa dia akan mendapat sesuatu kalau melakukan ini. Dan dia akan dihukum kalau tidak melakukan ini, itu. Loh setelah menerima surat dia nggak paham, dibaca tok, dibaca 500 kali. Tapi nggak dilakukan. Dihukum apa nggak jadinya? Dihukum karena disitu disebutkan awas kalau nggak datang, awas kalau telat, ada hukumannya. Tapi dia dibaca tok nggak diikuti petunjuknya, kena hukum dia. Loh sudah saya baca, iya, tapi kamu lakukan nggak? Lah Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi hudan lil muttaqin. Quran ini mesti dibaca supaya difaham, supaya kamu ngerti apa yang dihalalkan Al-Quran, apa yang diharamkan Al-Quran, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, seperti apa hidup ini. Inilah Al-Quran. Makanya tidak cukup dengan hafal. Hafal ini satu pintu pertamanya. Kemudian memahami, menguasai tafsirnya, menjalankannya. Disinilah kalau kita sudah pada tingkatan membaca dan memahami, mengamalkan, ini tingkatan yang sudah luar biasa. Inilah yang kata Rasulullah SAW, ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mulia kelak akan bersama malaikat yang mulia. Tingkatannya sudah jejer malaikat. Kalau kita baca Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau kita naudzubillah bisa baca tidak ngamalkan, naudzubillah. Ini yang terjadi pada orientalis. Ketika saya berada di Inggris, saya berdiskusi di beberapa kampus dengan orang-orang guru orientalisme. Mereka non muslim Pak. Mereka bukan orang Islam tapi bisa baca Al-Quran. Di Leicester University saya berbicara dengan Dr. Richard Bonney, Kepala Studi Timur Tengah Universitas Leicester. Dia 10 tahun tinggal di Beirut. Dia berbahasa Arab, berbicara dengan saya berbahasa Arab. Berbicara bahasa Arab, faham Al-Quran, bisa baca hadis. Dan dia waktu itu sedang nyusun buku tentang jihad. Sehingga saya berdiskusi panjang. Dia sedang meneliti hadis-hadis tentang jihad. Tetapi dia orang non muslim, bahkan pendeta Pak. Bayangkan, pendeta bisa baca Al-Quran. Konon dulu lebih hebat lagi Senok Hogronya, itu hafal Al-Quran. Van der Plas itu hafal Al-Quran. Tapi dia tidak beriman. Saya masih ingat cerita di Malang 2 ada nama Ki Abdul Rahim. Katanya pernah ada cerita bahwa Wahab itu heran sama Van der Plas itu. Van der Plas itu hafal Al-Quran dan hafal hadis. Sehingga suatu saat pernah ditanya oleh Mbah Wahab, kenapa kamu ini hafal Quran, hafal hadis, kamu kok tidak masuk Islam? Dijawab dengan Al-Quran. Lah kan sudah ada kayak di Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Bagaimana ini orang ditutup ngaku ini bagaimana ini? Hah? Dia bilang loh saya ini sudah ditutup hati saya kayak kan Allah sudah bilang dalam Al-Quran khatamallahu ala qulubihim. Jadi bagaimana ini? Orang dia non muslim hafal Al-Quran dan dia belajarnya di Mekah, Van der Plas. Ada satu kitab bagus saya punya namanya Miftahu Kunuzis Sunnah. Itu kitab alfabet hadis yang pertama. Jadi sebelum ada, kalau di Al-Quran kita ada Fathur Rahman fi Thalabi Ayatil Quran, ada satu kitab itu kitab alfabet, kitab apa itu namanya? Untuk mencari ayat, kalau dalam ayat ini untuk mencari hadis. Namanya Miftahu Kunuzis Sunnah, yang mengarang orang Belanda dan non muslim. Jadi ada orang non muslim yang menguasai kutubut
Dia jadi kalau panjenengan lihat ya, nah, sudahlah hadis yang populer, an-nikahu sunnati, itu riwayat siapa? Buka huruf nun, an-nikahu, langsung ketemu Muslim hadis nomor sekian, Bukhari nomor sekian, Tirmidzi nomor sekian. Itu jos komputernya hadis yang ngarang orang Kristen. Jadi di barat Pak, banyak orang ahli Islam yang bukan Muslim. Saya ketemu itu di Cambridge, saya ketemu itu di di Birmingham, saya ketemu itu di Manchester. Banyak mereka studi Timur Tengah, orang-orang non Muslim dan bisa baca Al-Quran. Makanya saya berharap santri Darussalam setelah hafid Al-Quran jangan berhenti. Ayo kita naik, harus faham dan mengerti Al-Quran. Saya berharap kemudian menjadi ahli-ahli tafsir. Alumni Darussalam ini yang hafid dan juga faqih, ahli fikih juga, ahli tafsir juga, alangkah luar biasa. Dan insya Allah inilah orang-orang yang kelak akan dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang harus kita inginkan. Ini yang sebagai pesan saya terakhir pada para wisudawan. Ada satu hadis dalam kitab Bukhari Muslim. Ada dua hadis yang hampir sama. Yang satu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang satu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yaitu la hasada illa fisnain. Tidak boleh orang itu iri, hasud tidak boleh. Hasud dalam arti negatif, dengki tidak boleh, itu haram. Ingin nikmat orang lain hilang itu haram. Tetapi iri boleh pada dua hal. La hasada illa fisnain. Tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada iri. Boleh orang itu kepingin dua hal. Artinya dua hal ini yang harus jadi favorit. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar. Dalam redaksi Ibnu Mas'ud, rajulun atallahul hikmah fa yu'allimuha wa yaqdi bihan nas. Intinya sama, yaitu orang yang oleh Allah diberi Al-Quran. Karena hikmah itu tafsirnya juga Al-Quran. Orang yang harus jadi keinginan kita, idola kita adalah satu orang yang ahli Al-Quran, dan dia ahli baca Al-Quran, dan dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah orang yang harus jadi idola. Ya, kalian jangan kepingin niru siapapun kecuali dua orang. Satu, inginlah kalian menjadi ahli Al-Quran yang rajin baca siang malam dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, warajulun atahullahu malan fayusallituhu ala halkatihi fi sabilil haq. Wa fi riwayatin fayunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar fi sabilillah. Kedua yang harus kita ingin, jadilah orang kaya yang kekayaannya dihabiskan untuk sedekah, untuk memberi beasiswa, untuk memberi donasi. Saya dengar pesantren-pesantren ada donaturnya. Nah itu yang harus kita tiru. Jadi dua hal yang harus jadi idola kalian. Satu, kepinginlah kalian jadi orang alim seperti Kiai Ainul, seperti Habib Anis ya, yang ahli Al-Quran, yang ahli baca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang harus kalian inginkan, idolakan itu. Yang kedua, kalau tidak begitu jadilah orang kaya yang kekayaannya digunakan untuk memberikan subsidi, donasi, pembangunan sarana, pesantren, tempat-tempat hafal Al-Quran. Dua inilah yang kata Rasulullah SAW disebut ghibtah, keinginan yang bagus. Inginlah kalian jadi dua orang. Satu jadi orang alim ahli Quran, yang kedua jadi orang kaya yang ahli sedekah. Saya doakan semoga alumni semua menjadi ahli Al-Quran dan sekaligus jadi orang kaya raya. Amin Allahumma amin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.